Baik, Pak Syarul, ini ya, Maria itu adalah seorang wanita yang dipilih. Dia didatangi oleh malaikat sebagai utusan Allah, dan dia dipercaya, dipilih untuk ya mengandung dari Roh Kudus. Pak, kenapa Maria yang dipilih, Pak? Kenapa nggak Elizabeth aja gitu? Tukeran lah, Elizabeth yang ngandung Yesus, terus Maria yang ngandung Yohanes Pembaptis gitu. Kenapa Maria yang dipilih? Ada beragam ya penafsiran. Yang pernah saya ketahui, di tempat yang sama itu, yaitu di Palestina era itu, yang tergolong dari keluarga ya, tergolong sangat saleh, baik, yaitu dari keluarga bapaknya Maria, lalu mamanya Maria, ya, sehingga bapaknya bernama Joakim ya, Joakim, mamanya bernama Anna ya, dan bersaudara ya dengan Elizabeth ya. Nah, maksud saya penafsiran yang sering terdengar di Palestina ya, terkenallah keluarga dari Joakim dan istrinya Anna ya. Iya. Lalu punya anak satu ya, yaitu Maria. Lalu bukti mereka sangat saleh, taat ya, yaitu peribadatannya, iya, yaitu kejujurannya ya, pelayanannya dan pengabdiannya juga kepada masyarakat di sekitarnya dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi mungkin kalau pertanyaan kita, apakah tidak ada lain lagi juga yang seperti itu? Mungkin ada, tapi karena mengenai pilihan dan juga prerogatif Tuhan, Tuhan memilih Maria. Bahkan konon Maria sering dipingit, apalagi setelah mengandung ya, mengandung di kandungannya 1 sampai 9 bulan itu tidak diizinkan keluar ya, mungkin diizinkan tapi tidak selama, atau seperti kita melihat orang yang sedang mengandung kita temukan di mall, di jalan-jalan ya, tapi ini mungkin di pekarangannya ya, atau sekitar tetangga, setelah itu kembali lagi. Jadi terkenal pingitannya ya. Ada yang mengatakan mungkin karena faktor malu ya, kebertunangan sudah sudah seperti itu ya. Iya, sudah mengandung gitu ya. Membesar. Iya. Iya, jadi memang Alkitab nggak mencatat itu, tapi beberapa tulisan non-kanonik menyebutkan itu ya, non-kanonik yang bahkan di Injil Maria ada cerita itu ya, Injil Maria, Injil Yakobus ya. Wah, ada ya? Emang ada Injil Maria? Iya, ada Injil Maria ya. Tapi kan itu saya sebutnya tadi ekstra kanonik ya, atau non kanonik ya, seperti itu yang kita nggak yakini itu sepenuhnya benar ya, seperti itu. Tapi kalau saudara Alfa mengatakan apakah itu firman Allah, tidak ya, firman Allah tetap Kejadian 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 ya. Itu sebabnya ada yang mengklaim kenapa orang Kristen nggak percaya Septuaginta, Vulgata, Pesita, lain sebagainya. Ya, kita percaya pada Tanakh Perjanjian Lama ya, yang ditulis oleh Masoret, dan juga kepada Perjanjian Baru, khususnya tulisan dari Erasmus, Desiderianus Erasmus ya, di 1511. Yang akhirnya di tangan kita, Textus Receptus itu menjadi pedoman seperti itu. Begitu kira-kira saudara Alfa.
Tapi kalau gitu mungkin ya kita harus hati-hati juga ya Pak, karena kalau saya dengar tadi ada apa namanya Injil Maryam, terus yang lalu juga Bapak bilang ada Injil Barnabas, Injil Thomas. Jadi kita makanya ini yang bisa membuat orang ragu ya untuk memilih kebenaran gitu ya Pak ya. Jadi harus hati-hati nih, sumbernya harus dari Injil yang kanonik, yaitu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gitu Pak. Iya, betul sekali ya. Sebenarnya ukuran atau patokan seperti yang Yesus katakan ya, di dalam Matius 24 tentang khotbah akhir zaman, satu perikop itu bicara tentang waspada kan, hati-hati nabi palsu, rasul palsu ya, Mesias palsu yang kemarin kita membahas kan. Iya. Bahkan dipertegas lagi oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dan seterusnya ya. Satu perikop itu juga bicara hati-hati Injil lain ya. Kenapa? Karena sebelum Paulus surat-suratnya di kanon ya, atau juga Injil bahkan Perjanjian Lama sudah beragam heresi, beragam bidat ya, bermunculan di abad pertama, abad kedua, apalagi puncaknya abad ketiga ya, udah mulai ngegas itu heresi itu, bidat-bidat ya. Bahkan Paulus dalam tulisannya yang sering dibaca oleh orang-orang Kristen perdana, hati-hati dongeng, hati-hati dongeng itu kosong ya, gak ada isinya. Lalu hati-hati ajaran yang sudah dikuasai ya, dia menyebut beberapa nama-nama yang pernah dia layani, seperti itu ya, seperti itu. Nah artinya maksud saya seperti yang saudara Alfa katakan, memang sudah ada heresi di era Paulus menulis surat dan lain sebagainya, atau di era Tuhan Yesus ya, yang mulai bermunculan seperti itu. Karena waktu dia menanyakan kepada Petrus atau murid-muridnya, menurut kalian saya ini siapa? Ya, ada yang menyebut Elia, ada yang menyebut Yeremia, ada yang menyebut nabi lain ya. Tapi hanya Petrus yang menyebut Mesias ya, seperti itu. Nah, kenapa memakai nama murid-murid Yesus, Injil-Injil itu, rasul-rasul Yesus? Karena di era murid-murid berpergian ke surga ya, abad pertama sampai abad kelima sangat viral sekali FYP ya, nama-nama itu. Jadi penulisnya orang-orang psikopat, tapi memakai nama murid-murid Yesus supaya apa? Supaya dibaca seakan-akan iya, biasa gitulah ya. Iya, karena punya wibawa kan nama-nama murid-murid Yesus itu. Bahkan dia punya murid lagi, seperti Yohanes punya murid Polikarpus punya murid Rianus, itu pun dikenal sebagai bapak-bapak gereja yang juga berwibawa ya, seperti itu. Atau Petrus Clement ya, punya murid Petrus Clement juga berwibawa ya, ada surat Clement juga ya, tapi lebih berwibawa surat dari murid-murid Yesus. Begitu saudara Alfa. Iya betul Pak. Ini Pak, tadi juga berarti kalau kita balik lagi ke konten yang sebelumnya ya, sahabat Alpetra bisa melihat ya nanti. Sempat juga kan dibilang ya Pak, bahwa murid-murid itu dipanggil ya dan dipilih kan secara langsung gitu. Nah itu dia, berarti seperti itu ya seharusnya gitu. Dan iya, makanya di Lukas pasal 6 ayat 12-13 mereka dipanggil kan? Iya. Terus habis kan dipanggil, mereka dipanggilnya apa? Rasul. Dinamakannya apa? Rasul. Iya. Nah, jadi apakah ada rasul lain di situ? Iya, nggak ada. Nggak ada. Ya kan, yang ada hanya Matius, Yohanes, Petrus. Iya kan, Yakobus anak Zebedeus. Nggak ada rasul lain. Termasuk orang Kristen yang sering mengklaim ada rasul lain. Nah itu,
Waduh, gimana tuh Pak? Banyak, makanya Saya yakin sih itu bukan bagian yang dipilih Yesus waktu dia memanggil murid-murid kan dalam Lukas 6 tadi. iya, ya itu sih, bahwa dia katanya dia adalah yang terpilih. Dia bikin mega church lah, itu mega church, ya kan? Dan dia mengklaim ini Mesiasnya udah datang dalam diri seorang perempuan, karena dia yang terpilih kan, gitu, sebagai Mesias katanya yang dijanjikan. Nah itu kan bahaya itu ya Pak ya, bisa membingungkan iman percaya Kristen gitu. Tapi syukurlah karena waktu khotbah tentang akhir zaman di Matius 24 Yesus sudah katakan waspadai, hati-hati, ya kan, seperti itu. Berarti kan penekanannya sebagai peringatan ya, yang muncul setelah Yesus, setelah murid-murid ya, lalu Alkitab dikanon. Nah, artinya dikanon kan berarti tertutup. Alkitab kita ini kan jenisnya tertutup, bukan terbuka. Kalau terbuka kan berarti masih ada lagi firman Tuhan. Iya kan, udah ditutup. Iya, udah ditutup. Nggak boleh ditambahkan, dikurangi satu iota pun. Iya. Kalau terbuka berarti masih ada lagi. Firman Tuhan. Iya. Waduh, ini memang. Ikannya ya dulu. Iya. Emang ini jadi jadi membuat kita bingung lah, makanya dari awal tadi dibilang untuk memilih gitu, dan suka ditanya kan kenapa memilih ini gitu kan. Misalnya saya sama Pak Syahlo, kenapa kita memilih kopi pahit? Ya karena kopi pahit itu enak ya, dan sehat ya Pak. Beberapa faktor kan, seruputnya enak, gitu kan. Iya. Lalu efek sehatnya juga bermanfaat ya. Iya betul. Gitu. Sahabat Alpet yang lagi nonton, ngopi dulu. Asal jangan ditambah ngudut gitu, ngeri itu kan kalau ditambah ngudut. Waduh, iya. Wah itu nanti jadi perdebatan lagi tuh kalau ngomongin yang itu. Oke Pak, lanjut ya Pak. Sebelum kita, ini masih ada beberapa pertanyaan yang saya tanya ini. Jadi yang terpilih itu misalnya nabi-nabi ya, termasuk Maria ya tadi yang udah kita bahas gitu, tadi Bapak udah jelaskan Maria gitu. Nah sekarang bagaimana dengan ada keistimewaan nih, misalnya dia merasa dirinya yang terpilih gitu, sebagai yang terpilih. Kan banyak yang gitu, mungkin dari zaman dulu juga ada kali yang gitu ya Pak ya, saya yang terpilih nih gitu. Ya, di era Yeremia itu ada identitas nabi yang palsu dan yang real ya. Yeremia yang real mengatakan bahwa orang Israel di Babel 70 tahun. Tapi yang palsu Hananya ya, di Yeremia pasal 26 dia menyebut enggak, hanya 2 tahun. Nah, Yeremia untuk membuktikannya ya silakan aja. Dia mengatakan orang punya klaim apa silakan aja, yang penting nanti pertanggungjawabkan ya. Nah, begitu kan? Oh iya nah, betul. Okay. Nyatanya kalau kita baca satu perikop itu sampai pasal 27 ya Yeremia, ya, ternyata nggak benar tuh yang palsu itu. Ya apalah klaimnya lah ya, entah itu dia nabi, rasul, atau yang ditentukan oleh Tuhan yang maha tinggi ya silakan aja klaim-klaimnya seperti itu. Dan nyatanya benar yang dikatakan Yeremia 70 tahun. Nah lalu apakah kita
harus waspada terhadap itu. Ya, pertama, Alkitab sudah terang benderang mengatakan patut diwaspadai, ya. Yang benar itu yaitu berpusat pada Yesus sebagai batu penjuru. Oh iya betul. Penjuru Ya itu kan? ya. Paulus pernah bilang ya, Efesus 2 ayat 20, tulisan nabi atau uraian nabi, nubuatan nabi, dan rasul di perjanjian lama. Isinya apa? Berpusatkan pada Yesus sebagai batu penjuru. Oh iya. Nah, secara akal sehat, kuncinya secara make sense, yaitu tidak lebih. Nah, ini kan menurut iman Kristen ya, tidak lebih. Lebih dari itu kita waspadai. Seperti itu. Nah, saya yakin kenapa orang banting setir nih dari iman Kristen ke iman lain, ya mungkin karena tidak kuat dengan Alkitab. Ya, justru dia kuatnya dengan ekstra kanonik. Di luar Alkitab yang menyebutkan Yesusnya nggak disalib, tapi hilang atau diambil, seperti itu. Kan begitu kan? Kata imam-imam juga dalam Matius 28, bilang aja dicuri gitu. Nah kan? itu jawabannya. Itu yang sebetulnya harus kita kasih tahu sih. Ya di Matius 28 itu ya dijelaskan kan bahwa ketika ada malaikat peristiwanya membuka pintu goa yang disegel itu, terus prajurit ketakutan, kan itu kan kejadian supranatural ya Pak. Terus dia lari, dia bilang ke atasannya lah, para imam Kayafas, para inilah panglima-panglimanya, mungkin mereka bersepakat waktu itu, terus sampai ada dituliskan di Alkitab kan, jadi sebuah ayat gitu, beritakan aja bahwa dicuri. Rupanya itu yang tersebar ya sampai sampai ke telinga orang-orang sekarang mungkin ya, yang ini mendapat kabar itu. Ngopi dulu Pak. Ngopi. Like, subscribe dan membagikan. Maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. GBU TYM. Dadah. Ya Pak, kita lanjutin Pak. Ya kan ini ada juga ya filmnya tentang The Chosen One itu yang berbicara tentang kehidupan Yesus Kristus, dan juga ada yang ke Maria gitu. Entah apakah ini Katolik atau Protestan, tetapi yang jelas bahwa yang terpilih itu, kalau untuk kita mau memilih ya sebagai juru selamat, nggak ada, hanya Yesus Kristus gitu ya Pak ya. Nah, tetapi kalau kita mau menentukan pilihan iman itu Pak ya, iman percaya gitu, kenapa jadi orang Kristen misalnya gitu. Nah itu terkadang ya tadi Bapak udah singgung sih, banyak yang akhirnya pindah keyakinan, nggak yakin dengan yang dipilihnya, jadi memilih yang lain gitu. Nah ini gimana Pak? Apakah memang kehendak bebas kita memilih, atau karena betul-betul memang kita itu dipanggil dan dipilih gitu? Sehingga kalau enggak kan, kata Bapak tadi kan tegar tengkuk ya Pak, nggak mau kan, sampai mati pun nggak mau lah gitu. Iya, saya kira sekali lagi yang saya katakan di awal podcast ini, bahwa keunikan manusia yaitu Allah memberikan tanggung jawab, atau Allah menciptakan responsibility kepada manusia. Saya ingin mengajak kita melihat salah satu sifat Allah, yaitu Allah yang immutable, Allah yang tidak berubah, dulu sekarang selamanya ya. Seperti itu.
Ibrani 13 ayat 8, Allah yang tidak berubah, itu salah satu sifatnya. Yang ingin saya katakan, kira-kira nih menurut saudara Alfa, apakah Allah bisa melakukan semua yang dia kerjakan dan dia ciptakan? Tentu bisa ya. Bisa dong, pasti kan Allah Maha Kuasa kan. Allah Maha Kuasa. Tetapi ada satu yang Allah tidak bisa lakukan. Loh, masa sih? Iya. Hah, apaan tuh? Menurut saudara Alfa, apa? Apa ya? Kayaknya nggak ada dah, semua bisa Allah lakukan gitu. Karena Allah Maha Kuasa kan, jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah kan gitu. Kita buka Alkitab ya, biar makin seru di sahabat Alpetra. 2 Timotius 2 ayat 13. Kayaknya seru. Ini doktrin tentang Allah ya. Apa? 2 Timotius. Semua bisa dilakukan Allah karena dia Maha Kuasa, tapi yang satu ini dia tidak bisa lakukan. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Iya. Jadi hemat saya, Allah kita itu Allah yang tidak berubah, immutable, jelas ya. Tadi saya sebut Ibrani 13 ayat 8 begitu. Iya. Selain Allah yang juga maha hadir, omnipresent, selain Allah juga yang maha tahu, omniscience. Nah, Allah juga Allah yang tidak mungkin dia berubah, sehingga dia menyangkali dirinya. Iya. Bisa nggak Allah menciptakan batu yang Allah tidak bisa angkat? Iya, betul ya. Nggak bisa ya. Atau Allah membuat lingkaran yang bentuknya kerucut atau bujur sangkar atau kubus. Saya yakin bisa-bisa saja karena Allah Maha Kuasa. Tapi kalau dia melakukan itu, pasti dia akan menyangkal dirinya. Waktu Allah dicobai di padang gurun. Iya. Matius pasal 4. Dia paham. Bukannya dia tidak bisa merubah roti atau merubah batu menjadi roti untuk dia konsumsi. Bisa nggak? Bisa, Maha Kuasa lah Tuhan Yesus. Bukannya dia tidak mau, ya, dia merubah itu. Tapi sifatnya akan bertentangan dengan, atau yang nanti dia jadikan akan bertentangan dengan dirinya yang memiliki sifat iya ya. tadi ya. Jadi Tidak bertentangan dong ya dengan. Iya, bertentangan. Apakah Allah bisa memilih atau menjadikan semuanya selamat? Bisa aja. Masuk surga? Iya bisa aja, tapi Bisa. kan. Iya, tapi kan nggak. Tapi nanti bertentangan dengan sifat Allah itu. Iya. Karena Allah sudah memberikan tanggung jawab, dan tanggung jawab itu seharusnya manusia sadar. Iya, betul. Yaitu butuh Yesus, bukan cara lain, tapi butuh Yesus. Iya. Butuh Allah sendiri ya. Iya. Apakah memang di surga nggak cukup dengan estimasi jumlah penduduk 10M di dunia saat ini ya? Seandainya Allah membuat dengan kuasanya 10M jiwa penduduk dunia percaya dan terima Yesus, bisa nggak, Saudara Alfa? Bisa ya? Iya dong, pasti. Muat nggak surga? Muat lah. Iyalah, ini luasnya aja angkasa raya ini, bumi ini nggak tahu. Kita cuma tahunya 9 planet, padahal banyak banget katanya kan di angkasa sana. Bahkan penganut universalism ya, teologi universalis yang mengatakan semua ke surga. Nggak harus terima Yesus karena Allah Maha Kasih. Sementara kan Alkitab nggak bicara begitu kan? Iya. Iya, penganut universalism ya, bahwa semua penduduk dunia, apapun suku, ras, etnik, iman, ya, agama, ke surga. Iya. Karena
Yesus Maha Kasih atau Allah Maha Kasih. Ya betul, sifatnya Maha Kasih. Tapi kan bertentangan dengan yang difirmankannya. Ya kan? Iya dong. Pasal 3 ayat 16 Yohanes. Iya. Orang harus percaya dulu menerima Dia sehingga tidak binasa, kan begitu kan? Iya betul. Iya. Begitu saudara Alfa. Iya betul sih. Jadi natur Allah itu, sifat Allah itulah yang immutable, tidak berubah itu. Iya. Saya juga baru tahu nih Pak. Oh iya ya, dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri ya, karena akan bertentangan kan. Betul juga ya. Aduh. Nah, ini kalau saya aja tercerahkan, pasti Sobat Alpetra juga tercerahkan nih dengan hal ini ya. Makanya padahal saya suka bilang, baca Alkitab itu jangan sekalimat, sekata, ini. Baca semuanya. Saya aja yang udah Alkitab saya udah robek-robek kayak gini aja, saya ternyata masih banyak menemukan hal-hal yang tersembunyi dalam Alkitab ini ya. Baik nih Pak, kita tanpa terasa nih Pak, kita udah lumayan panjang lebar juga nih. Tapi untuk yang terakhir ya, mungkin ini yang terakhir aja kali ya, kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Dr. Sihaloho. Silakan Pak untuk closing statementnya. Baik, statement saya dalam hal ini atau malam ini meyakini bahwa orang yang sudah percaya kepada Kristus, dialah yang ditentukan itu, dialah yang dipilih itu, dialah yang dikhususkan itu, dan dialah yang diberikan status itu, status anak Allah, status milik Allah, status imamat yang rajani. Tidak hanya kaum Lewi saja dalam konteks perjanjian lama, tapi dalam konteks sekarang kita juga imamat yang langsung direct kepada Allah lewat doa, lewat pujian, nyanyian, karena kita meyakini Allah tidak ditentukan tempat Dia tinggal, Dia bersemayam, tidak ditentukan waktu, dan kapanpun kita bisa direct kepada Allah atau langsung. Anda dipilih Allah, saya juga dipilih Allah. Itu sebabnya tanggung jawab yang Allah berikan pada kita, jauhkan dosa, tinggalkan dosa, dan perkenalkan orang lain kepada Yesus, bahwa ada jaminan keselamatan setelah kita percaya kepada Kristus. Terima kasih Saudara Alfa. Tuhan memberkati sahabat Alpetra dimanapun. Jangan lupa di subscribe ya, dibagi-bagikan ke sahabat, teman, bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Yes. Haleluya. Terima kasih Pak